Dinamika penerapan demokrasi di Indonesia. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia yaitu membangun sistem politik demokrasi. Sistem politik demokrasi pada tanggal 17 Agustus tahun 1945 dan hal ini juga ada dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2 yang berbunyi kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Demokrasi Indonesia. Langkah awal demokrasi di Indonesia dimulai saat diterbitkan Maklumat Wakil Presiden nomor 9 tanggal 3 November 1945. Jadi itulah dinamika demokrasi di Indonesia yang memiliki dua prinsip. Yang pertama membangun sistem politik demokrasi, yang kedua adalah demokrasi di Indonesia. Jadi itulah penjelasan prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Menurut Ahmad Samnusi 2006, 10 pilar demokrasi, yaitu pertama, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa, demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan, demokrasi dengan rule of law, dan di dalamnya ada kekuasaan negara Republik Indonesia itu harus mengandung kebenaran hukum. Kemudian kekuasaan negara itu memberikan keadilan hukum atau justik. Kekuasaan negara menjamin kepastian hukum atau security, legal security, atau kekuasaan negara manfaat kepentingan hukum atau legal interest. Jadi itu penjelasan prinsip-prinsip 10, yaitu ada 4. Nanti pada PowerPoint selanjutnya dijelaskan beberapa mengenai prinsip demokrasi. Jadi kali ini ada 4 dan bagian-bagiannya sudah dijelaskan. Untuk yang kelima adalah demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi, demokrasi dengan keadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonom daerah, demokrasi dengan kemakmuran, demokrasi yang berkeadilan sosial. Jadi itu penjelasan tentang 10 pilar itu. Jadi penjelasan keadilannya dan bagaimana pengadilannya dan bagaimana tentang hak asasi manusia. Jadi demokrasi pemisahan kekuasaan negara inilah yang dijelaskan di dalam 10 pilar. Jadi masing-masing memiliki perbedaan. Jadi baik dari hak asasi, mengenai otonomi daerah, atau keadilan sosial, atau pemisahan kekuasaan lainnya. Jadi pada sistem demokrasi di Indonesia ini, yang 10 pilar ini harus dilaksanakan dengan baik dan bisa memahami seterusnya. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang pertama pada 17 Agustus tahun 1950, 5 Juli 1959. Jadi setelah dikeluarkan maklumat pemerintah 14 November 1945 sesuai dengan Agregat Militer Belanda II pada tanggal 19 November 1945. Jadi Kabinet Natsir 6 September 1950 sampai dengan 27 April ada program yang disalurkan. Pertama adalah menggiat usaha keamanan dan ketentraman, mencapai konsolidasi dan menyempurnakan susunan pemerintah, menyempurnakan organisasi angkatan panjang, mengembangkan dan mengkuat ekonomi rakyat, memperjuangkan penyelesaian masalah di Irian Barat. Itulah penjelasan. Kabinet Sukma Suharjo 27 April 1991. Programnya apa? Yang pertama menjamin keamanan dan ketentraman, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria sesuai kepentingan, mempercepat persiapan pemilihan umum, menjalankan politik luar negeri secara bebas, aktif memasukkan Irian Barat dalam wilayah di Indonesia. Jadi pada kabinet ini ada beberapa program yang dilaksanakan, yaitu pertama keamanan, kemudian kemakmuran dan persiapan pemilu, kemudian menjalankan politik luar negeri. Itulah pemahaman tentang Kabinet Sukiman Suharjo ini. Jadi program-program dia ada 4 garis besarnya saja.
sehingga itulah yang dijalankan pada zaman kabinet Sukiman ini. Itulah penjelasannya. Pada kabinet Wilopo yang 3 April tahun 1952 dan 3 Juni tahun 1953, jadi dijelaskan programnya, yaitu program dalam negeri, yaitu DPR dan DPRD, program luar negeri, penyelesaian masalah hubungan Indonesia dan Belanda. Jadi itu penjelasan tentang kabinet Wilopo ini. Ya, dia membahas tentang program di dalam negeri, bukan di luar negeri. Jadi program luar negeri juga, dia juga menyelesaikan suatu masalah yang hubungan Indonesia dengan Belanda. Jadi kabinet Wilopo ini bergerak dengan dalam dan luar negeri. Dialah yang menjalin suatu kerjasama kepada negara-negara lain, dan dia juga yang membahas tentang bagaimana keputusan DPR dan DPR. Kabinet Ali atau Kabinet Ali Wongso, yaitu 31 Juli tahun 1993 dan 12 Agustus tahun 1995. Jadi kabinet Burhanuddin Harap ini yang ada di 12 Agustus tahun 1955 sampai 3 Maret 1956. Ada kabinet 2 yang 20 Maret 1956 dan 14 Maret tahun 1957. Jadi perjuangan pengambilan barat pembentukan daerah otonom dan mempercepat mengenai terbentuknya anggota-anggota DPRD. Pembentukan daerah mengusahakan perbaikan nasib kaum buruh pegawai dan menyehatkan perimbangan ekonomi kolonial menjadi ekonomi yang nasional berdasarkan kepentingan rakyat tersendiri. Kabinet Juanda 9 April 1957, 10 Juli 1959, di mana kabinet ini merupakan second atau setelah pemilu 1955, yang di dalamnya adalah ada beberapa pendapat ahli setelah pemilu tahun 1955. Itulah kabinet Juanda. Selain kabinet lainnya, dia hanya bergerak pada zaken atau pada pemilu yang akan dilaksanakan. Jadi itulah pemahaman tentang kabinet Juanda ini. Di dalam suatu penjelasan seterusnya ada pada pertemuan selanjutnya kita membahas apa tentang kabinet lainnya, perbedaan yang ada.